Halo sahabat Permata, apa kabar? Bertemu lagi di channel YouTube Rumah Sakit Permata Jonggol bersama saya Dr. Tita di acara Tanya Dokter. Sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe akun Rumah Sakit Permata Jonggol, like dan share video ini ya. Kenapa di subscribe? Bilang selalu ada notifikasi kalau kami ada upload video-video di Rumah Sakit Permata Jonggol. Hari ini saya akan membahas tentang TBC paru. Kenapa sih saya bahas tentang TBC paru? Karena Rumah Sakit Permata Jonggol baru saja mendapatkan dokter spesialis paru yang praktek di Rumah Sakit Permata Jonggol. Ngomongin tentang TBC paru, mungkin kalau secara umum sudah mulai bosan ya, atau mungkin sudah banyak yang tahu. Tapi kali ini saya akan membahas tentang resistensi atau misalnya pasien-pasien yang kebal obat TBC. Bersama saya telah hadir Dr. Kris, SPP, yang baru saja bergabung di Rumah Sakit Permata Jonggol. Halo dok, apa kabar? Dok. Kabar baik. Jadi Dr. Kris ini baru gabung hari ini ya dok ya. Betul. Dan langsung beliau berkenan untuk membuat video edukasi untuk mengedukasi sahabat Permata dan juga bapak dan ibu semua. Kita berbicara tentang TBC dok ya, TBC paru atau TB paru biasanya kita bilangnya. Nah kalau orang-orang kan suka bingung nih, TBC paru mungkin mereka taunya berobat 4 bulan, 6 bulan. Nah, sebetulnya kayak gimana sih dok prosesnya? Kadang ada yang nggak diminum sekali, terus ngerasa lanjut dan ngerasa udah oke 6 bulan, akhirnya nggak pernah kontrol lagi dan mungkin jadi terjadi resisten. Nah, resisten sendiri ini apa sih dok? Oke, baik. Selamat siang sahabat Permata. Jadi pertanyaan dari dokter di samping saya ini tadi menanyakan apa itu resisten obat pada pasien tuberkulosis. Jadi untuk pasien yang menjalani pengobatan tuberkulosis, terdapat 4 jenis obat yang akan diberikan. Dan jangka waktu pemberiannya minimal 6 bulan dengan terbagi dari fase intensif dan fase lanjutan. Nah, 4 obat ini berpotensi terjadi kebal obat atau resistensi. Ada rifampicin, isoniazid, ethambutol, dan prazinamid. Nah, saat memulai pengobatan nanti pasien akan dimintakan untuk cek dahaknya. Lalu diketahui apakah ada kekebalan atau tidak. Seandainya dia ada kekebalan pada obat rifampicin, ya ini adalah backbone dari pengobatan TB atau utamanya. Jadi pengobatan akan berbeda semuanya, memasuki pada fase atau disebutnya TB paru resisten obat dan pengobatan minimal 9 bulan. Itu untuk jangka pendeknya atau short STR disebutnya. Nah, nanti dibagi lagi ada yang jangka panjang, minimal 18 bulan, bisa sampai 24 bulan. Lama ya, juga ya dok. Makanya jadi pada pasien yang TB kebal obat, terutama yang resisten obat ini, rifampicin resisten kita sebutnya yang agak berbahaya cenderungnya karena pengobatan jauh lebih lama dan pasien tuh suka bosan. Nah, dulu sebelumnya regimen jangka pendeknya itu ada obat suntik. Obat suntik ini berpengaruh pada efek samping dok ke pasien sering dari gangguan pendengaran terutama. Nah sekarang ada obatnya diminum semua, ya minimal 9 bulan. Lalu masih 9 bulannya ada 7 jenis obat dok. Dosisnya menyesuaikan dari berat badan pasien. Cuman nanti kalau misalkan yang jangka pendek minimal 5 jenis obat. Cuman jumlahnya emang kembali lagi menentukan dari berat badannya. Terus selain dari resisten rifampicin, ada juga resisten terhadap 3 jenis obat yang lain. Ada isoniazid, ethambutol, dan prazinamid. Nah, terbagi lagi ada poliresisten, monoresisten dok. Terus TB paru rifampicin resisten dan TB MDR atau yang paling atas itu nanti paling bahaya adalah TB TXDR dan atau TB XDR. Jadi 3 obat gitu dok resistennya. Betul. Nah untuk yang monoresisten atau yang poliresisten, selama dia tidak ada rifampicin yang resisten, itu pengobatannya tidak jauh berbeda dengan yang pengobatan seperti biasa kita berikan, yang 4 jenis macam obat. Hanya obat yang kebal tidak kita berikan. Gitu, dan jangka waktunya bisa diperlama sampai 9 bulan minimal. Ya dok. Ya. Cuman kalau yang berat itu adalah yang TB paru XDR atau TB paru XDR. Jadi XDR itu apa dok? Jadi dia XDR ini adalah kebal obat. Kebal obat pada selain dari rifampicin,
kan nanti dari TB paru yang rifampicin resisten itu ada, saat kategori pengobatannya itu ada yang kategori A, B, dan C, dok. Jadi nanti idealnya adalah untuk yang jangka panjang, dia dapat 3 yang A dan 2 yang B. Nah, kalau seandainya TB yang pre-XDR, itu dia resisten terhadap golongan fluoroquinolone. Seperti levofloxacin atau moxi biasa kita kasih. Sedangkan yang XDR, selain dari fluoroquinolone itu, dia resisten pada yang golongan A juga. Gitu. Sebetulnya penyebab resisten itu sendiri apa sih, dok, rata-rata? Nah, penyebabnya ya biasanya ada mutasi gen juga, dok. Dan sekarang pasien itu cukup banyak juga yang udah dapat yang kebal obat. Oh, memang penyebabnya ya, dok, ya, bukan sudah karena tertular dapat yang penyebab obat, dok. Jadi tidak selalu pasien itu harus terkena TB yang sensitif dahulu, terus kambuh lagi dia akan terkena yang kebal obat. Resikonya memang cenderung lebih besar, tetapi tidak selalu seperti itu. Jadi dia saat pertama kali terkena pun bisa langsung kena, gitu. Itu faktornya bisa dari lingkungan sih, dok. Mungkin ada kontak yang pernah terkena TB resisten obat juga. Nah, itu tentu cenderung lebih besar kemungkinan terkenanya. Nah, seandainya ada keluarga atau yang terdekat itu terkena TB kebal obat, terutama rifampicin resisten, itu ada namanya screening, dok. Screening TB untuk yang resisten obat. Seandainya dia positif screening itu, nah nanti akan mendapatkan pengobatan ethambutol dan levofloxacin selama 6 bulan. Harapannya apa? Dia tidak terjadi sampai kesakitan, gitu. Nah, pasien ini kan tidak ada gejala, tapi ada akumulasi TB-nya, gitu. Dan dia berkontak dengan pasien yang TB-nya positif rifampicin resisten, gitu, dok. Itu salah satu untuk pencegahan biar tidak makin banyak kasusnya. Oke, jadi sebetulnya kalau orang mungkin menyangkanya sepele gitu ya, dok, TB ya, padahal sebetulnya cukup harus kita waspadai ya, dok. Terutama, nah ini sendiri, dok, mencegah untuk terjadinya, kalau tadi kan kita sudah bicara tentang resisten terhadap obat, tapi kita gimana nih cara mencegah jangan sampai deh, apalagi tadi dokter sebut bahwa resistennya itu terjadi bukan karena resisten dia pernah minum obat atau putus obat ya, dok, tapi resistennya terjadi karena memang penularan primer ya, penularan pertama dari orang. Nah, bagaimana cara kita menghindari penularan TB biar kita nggak ketularan, dan juga misalnya kalaupun kita kontak dengan orang yang satu rumah dengan TB, misalnya mau orang tua kita gitu ya, atau kita ngasuh nenek kita gitu, nah itu gimana, dok, cara pencegahannya? Ya, baik, untuk pencegahannya sih seperti yang pas zaman COVID kemarin juga ada namanya pola hidup bersih dan sehat, itu tetap kita jalankan seperti cuci tangan, pakai masker. Nah, saat ini kan pemerintah sudah mencabut tuh, dok, untuk maskernya, itu untuk COVID-nya. Sayangnya sekarang kan polusi kita tuh udah di ambang batas sangat waspada. Jadi maskernya sekarang menggunakan seperti untuk yang polusi juga, selain untuk sebagai pencegahan dari penularan infeksi tuberkulosis. Terus ada namanya etika batuk pada pasien atau yang dicurigai ada ke arah TB. Nah, dia batuknya diharapkan ditutup seperti ini, dok. Terus dibuang pada air yang mengalir, gitu, dok. Terus untuk nutrisi sih, ya kan suka jadi ditanyakan pada pasien, itu kita ada pantangan nggak, dok? Enggak. Untuk paru tidak ada pantangan, yang penting tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori, tinggi protein. Gitu. Nah, kalau misalnya gini, apa sih sebetulnya faktor resiko orang-orang nih mendapatkan TB paru? Faktor resiko yang paling sering terjadi? Ya, sebenarnya sih ada kriteria terduga TB MDR itu, dok. Itu ada 9-10 ya. Salah satunya adalah pasien yang imunokompromis atau seperti pasien HIV, terus pernah terinfeksi TB, pasien yang kambuh, terus pasien yang pernah menjalani pengobatan tapi gagal atau bahkan putus pengobatan. Nah, itu harus kita waspadai. Makanya bila kita mendapatkan pasien dicurigai terduga TB MDR, kita akan periksa TCM sebagai screening awal. Nah, TCM ini kan atau pemeriksaan dahak sputum, tes cepat molekuler, dia bisa mengetahui kekebalan terhadap obat namanya rifampicin. Nah, dari situ pun kita udah bisa, dok, ketahuan kalau udah
kebal obat yang rifampicin itu, kita akan langsung berikan untuk yang obat regimen resisten rifampicin. Oke. Yang bisa terbagi jangka pendek dan jangka panjang tadi. Oke. Baik dok, jadi sedikit saya menyimpulkan ya dok ya, bahwa penyebab resistensi terhadap obat TB itu bukan karena dia putus obat ya dok, bukan karena dia mungkin lupa, atau mungkin itu salah satu penyebabnya. Coba ternyata dari infeksi primer, dari pasien-pasien yang mungkin sudah pernah teridap atau pasien yang memang teridap dengan resistensi itu ya dok ya. Jadi memang harus hati-hati, terutama mungkin di daerah-daerah padat ya dok, kayak misalnya kita sedang mengunjungi daerah-daerah, misalnya kita lagi datang ke pameran yang cukup padat, ya itu hati-hati juga ya dok ya. Jadi kita kalau memang pemerintah sudah menganjurkan melepas masker ya untuk di udara terbuka, tapi untuk tempat-tempat memang pengap segala macam memang dianjurkan sebaiknya tetap pakai masker ya dok. Dan ventilasinya harus terjaga dok. Ya, ventilasi terjaga, dan salah satunya adalah menjaga kondisi tubuh ya dok. Betul, dijaga imunitasnya, istirahat yang cukup, tidak begadang, makan makanan yang bergizi ya dok. Betul. Baik, kalau misalnya sahabat Permata nih, mungkin kalau selama ini pasien-pasien yang berhubungan dengan paru yang mungkin pernah berobat di Rumah Sakit Permata Jonggol, misalnya ada riwayat asma atau riwayat dengan TB, kalau dulu mungkin masih bingung nih ke dokter penyakit dalam atau mungkin ke rumah sakit lain karena ingin bertemu dengan dokter yang spesifik, yaitu dokter spesialis paru. Sekarang Rumah Sakit Permata Jonggol sudah mempunyai dokter spesialis paru dengan dokter SPP yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Beliau udah ada dari jam 8 pagi sampai jam 14. Rumah Sakit Permata Jonggol juga menerima pasien umum, asuransi juga BPJS. Baik dokter, terima kasih atas edukasinya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar kita selalu ada notifikasi jika Rumah Sakit Permata Jonggol ada edukasi berikutnya. Baik, salam sehat sahabat Permata, sampai jumpa di Tanya Dokter berikutnya.